Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medhot. Polo bisa bayangkan nggak kalau misalnya di rumah Polo itu nggak ada mesin cuci? Kira-kira gimana? Waduh, bayangkan baju cucian numpuk segini harus nyuci sendiri, nggak ada mesin cuci. Belum lagi setelah basah harus peras airnya. Kayaknya bakal melelahkan banget kan ya. Nah, di Korea sebenarnya ada top 3 home appliance. Nah, top 3 ini ada apa aja? Ada dishwasher alias mesin cuci piring, dryer, pengering baju, sama robot cleaner atau robot pembersih lantai. Nah, di video kali ini aku mau memberitahu betapa nyamannya kalau ada dishwasher atau alat mesin cuci. Nah, mungkin di antara pol-pol dia mikir, tapi ngapain Mas Hansul? Tinggal digosok-gosok bentar pakai air sama sabun. Sama, aku juga pertamanya mikir kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bayangkan seperti yang udah aku tanyakan tadi, nggak ada mesin cuci gimana? Kayaknya waduh agak stres kan ya. Nah, ini juga sama. Aku yakin pertama kali mesin cuci itu juga dirilis, orang-orang pada masa itu mikir kayak, buat apa pakai mesin cuci, orang baju tinggal dikucek bentar udah bersih kok, terus gantung. Lu ngapain pakai beli mesin sekalian? Nggak usah gitu. Udah gitu mungkin lebih bersih tangan, ngapain pakai mesin. aku yakin dulu orang-orang kayak gitu. Tapi sekarang kita gimana? Lebih sering menggunakan mesin cuci daripada cuci tangan. Kecuali ada baju-baju yang mungkin nggak bisa kita cuci menggunakan mesin cuci, ataupun baju mahal yang pengen kita sayang gitu. Sebenarnya untuk aku nggak beli dishwasher. Cuman di apartemen tempat aku nyewa ini bukan rumahku, ini rumah sewa. Oke, di sini ternyata built-in dishwasher. Jadi sudah ada dan nggak pernah digunakan sebelumnya. Jadi ada tapi sama penghuni sebelumnya juga nggak terlalu dipakai. Terus tak coba, ternyata masih bisa digunakan, dan setelah tak coba ternyata cukup nyaman. Jadi tak jelaskan kayak apa adanya dishwasher ini. Perlu diingat, dishwasher yang ada di rumahku ini bukan dishwasher terbaru. Kayaknya udah lama banget karena ini apartemen tahun 2004. Kemungkinan ini dishwasher tahun 2004. Tapi untungnya ini bukan dishwasher yang jelek. Kayak mesin cuci pun sebenarnya yang udah 10 tahun ataupun 15 tahun yang lalu juga bersih tuh kalau nyuci, sama mungkin mesin cuci yang baru-baru ini, cuman beda fiturnya. Tapi fungsi dasarnya itu biasanya masih mirip. Jadi kayak aku memang gak beli, tapi setelah tak gunakan ternyata nyaman banget. Sungguhan ini jauh lebih nyaman daripada yang tak bayangkan. Cara makainya gimana Mas Hansul? Cara makainya sebenarnya sama kayak mesin cuci, kayak nggak ada ketetapan baju harus dimasukkan menghadap mana, nggak ada. Tinggal dimasukkan, start. Sudah selesai. Tapi kalau kayak aku lebih suka piring yang sudah tak gunakan, paling nggak tak bilas sekali, sampah makanannya itu tak bereskan dulu baru tak masukkan. Tapi sebenarnya juga bisa dimasukkan dengan sampah makanannya, karena di lubang keluarnya air di situ juga ada filter, dan nanti sampah makanannya bakal tertampung di situ, bisa dibersihkan. Cuman aku mikirnya lebih malas membersihkan itu, jadi mending tak bilas dulu sampah makanannya baru tak masukkan ke situ. Nah, setelah dimasukkan ke situ tinggal masukkan sabun, tapi sabun yang digunakan oleh dishwasher ini adalah sabun khusus, bukan sabun biasa. Kalau misalnya kita pakai sabun yang biasa bakal berbusa, enggak karu-karuan. Jadi mohon kalau misalnya punya ataupun udah beli, jangan menggunakan sabun cuci piring yang biasa karena agak beda. Sabun cuci piring yang digunakan di mesin ini ada yang bubuk, ada juga yang bentuknya padat gitu. Cuman aku beli yang bubuk karena kayaknya lebih bebas. Udah gitu, harga sabunnya ini sebenarnya nggak terlalu mahal. Nah, mungkin ada yang bilang, Tapi lebih murah sabun cuci piring biasa. ya kalau misalnya bisa ataupun sanggup beli mesin cuci piring, ya seharusnya sanggup lah beli sabunnya, harga sabunnya. Jadi setelah kalau berani beli mobil mahal, ya kan bensinnya pasti lebih mahal, agak kayak gitu. Tapi nggak terlalu mahal. Kayak aku beli satu kotak kayak gini 1 kilogram, ini udah tak pakai beberapa bulan ya. Sekali pakai itu cuman 1 sendok kayak gini. Nah, ini kemarin satu kotak aku beli kayaknya 120.000 atau 100.000 rupiahan. Jadi ya oke juga. Setelah itu tinggal klik start. Kalau udah selesai, ya tinggal dimasukkan lagi ke rak ataupun tempat penyimpanan piring.
Nah sekarang tak beritahu beberapa alasan untuk beli dishwasher. Pertama, mungkin di antara pol-pol ada yang papa sama mama ataupun satu keluarga yang semuanya itu sibuk kerja, tapi mesti makan bareng. Habis gitu cuciannya itu numpuk. Kalau misalnya tinggal sendiri ataupun 2 orang, sebenarnya nyuci sendiri itu masih nggak masalah. Tapi kalau 2 orang pun misalnya dua-duanya pergi kerja kantor, makan pagi bareng, terus nggak ada waktu untuk cuci piring, pulang malam harus cuci piring dulu ataupun makan malam dulu, cuciannya numpuk kan agak stres. Tapi kalau ada mesin cuci piring ini, setelah pagi makan tinggal taruh di tempat cucian piring, bilas saja mungkin, terus makan malam piringnya juga dibilas lalu dimasukkan di tempat cuci piring. Besok paginya udah siap dipakai. Dan ini bakal lebih cocok lagi untuk keluarga besar. Tapi misalnya sibuk semua, papa kerja, mama juga ada kesibukan, anak-anaknya misalnya ada yang sekolah ataupun udah mulai kerja. Jujur semuanya itu butuh waktu untuk bekerja. Dan di waktu kosong ya kan bisa cuci piring, benar. Tapi yang namanya manusia kan kita butuh istirahat. Nah betapa indahnya kalau di waktu kosong itu kita benar-benar bisa istirahat ataupun bisa menikmati waktu kita sendiri. Nah makanya kalau keluarga besar piringnya juga banyak, itu lebih nyaman lagi. Jadi buat pol-pol yang keluarganya banyak ataupun yang suka masak, sekali masak piringnya ada 7, ada 8. Misalnya setiap masak itu kayak padang gitu ya mungkin ya. Nah kalau kayak gitu bakal lebih nyaman lagi ada dishwasher ini. Karena kalau mesin cuci piring ini kan nyucinya bukan satu demi satu, tapi dimasukkan semua lalu bersih semua. Tapi perlu diingat kalau misalnya di rumah pakai piring plastik sebaiknya jangan, karena kalau plastik bisa berubah bentuk. Jadi nggak semua, tapi kalau plastik yang agak murahan bisa jadi kayak gitu. Nah sehingga kalau misalnya pakai yang dari kaca atau keramik itu bagus banget. Hasilnya kayak mantep banget, cuman bisa kering dan anget kayak bener-bener produk baru dibuat dari pabrik kesannya. Kedua, cuci piring hasilnya ini konsisten banget. Nah kalau misalnya kita cuci piring sendiri kadang waktu capek ataupun mungkin agak cepet-cepet gitu ya, setelah dicuci waktu mau dipakai loh kok masih ada minyak ataupun masih agak sisa, sehingga kayak harus cuci piring lagi. Ataupun misalnya kita nyuruh seseorang untuk cuci piring, misalnya anaknya, dek mulai besok kamu yang cuci, dicuci bersih, akhirnya yang nyuci aku lagi misalnya. Nah daripada gitu, kalau dimasukkan mesin cuci piring hasilnya kan konsisten. Pernah nggak nyuci baju dimasukkan ke mesin cuci nggak bersih, gimana? Ya udah tinggal cuci lagi, atau jarang banget kan baju tidak bersih. Nah makanya kalau pakai mesin cuci piring ini sebenarnya cukup konsisten hasilnya dan juga bersih banget. Karena mesin cuci piring ini bedanya dengan cuci piring biasa. Kalau cuci piring biasa kan apalagi di Indonesia kan nyucinya ya pakai air yang agak segar sama sabun. Mungkin ada beberapa rumah yang menggunakan air panas. Tapi kalau mesin cuci piring ini menggunakan air yang panas. Nah sehingga kuman-kuman juga mati, dan piring yang berminyak ataupun piring-piring yang kena minyak ataupun wajan yang ada minyaknya itu juga jadi bersih banget karena minyaknya dan mengurangi penggunaan sabun. Ketiga, pilihan makanan menjadi lebih luas lagi. Contoh kayak kemarin itu aku pengen makan mie sama telur dadar. Tapi kadang karena kita malas cuci piring, ya udahlah mie direbus, masukkan aja telurnya karena malas. Tapi setelah ada mesin cuci piring ini bebas. Oh, aku mau makan mie dan telur dadar. Terus misalnya gelas, biasanya habis minum teh di situ juga tuang air, habis itu tuang teh lagi. Sekarang bisa ada 1 gelas untuk teh, 1 gelas untuk air. Piring ya silahkan digunakan. Sumpit, garpu, sendok itu udah nggak digunakan berulang-ulang lagi. Ya udah langsung bisa dipakai lagi. Udah gitu, khususnya beberapa peralatan masak, misalnya kayak sotel bahasa Indonesia apa? Sotel ya memang. Ya pokoknya yang buat masak, kadang itu minyaknya itu susah banget untuk dibersihkan. Tapi kalau udah masuk mesin cuci piring ini bersih banget. Kayak minyaknya itu hilang, kayak benar-benar jadi pekat kering kayak wah gitu. Cuman ini yang pernah pakai pasti ngerti. Ataupun cobalah cuci peralatan masak itu pakai air yang agak panas gitu. Pasti bersihnya itu beda. Keempat, ini sebenarnya cuman perasaan aja, tapi setiap kali menggunakan gelas ataupun piring itu serasa menggunakan gelas baru, piring baru,
Ya memang dicuci doang sih, tapi kesannya karena setelah panas itu ya kayak bener-bener menggunakan barang baru, sehingga minum air, minum teh, minum kopi, makan pun kerasa kayak lebih wah gitu. Ya pokoknya gitu. Dan untuk bolo-bolo yang suka makan makanan yang berminyak, apalagi yang suka makanan Padang, tunggu deh, piringnya itu udah nggak usah takut minyak lagi, sering bersih, noda-noda bersih semua. Dan satu alasan lagi, di waktu mesin cuci ini membersihkan, kita bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih produktif. Contohnya kayak apa? Kejadian yang terjadi di Jakarta. Nah, kalau buat bol-bol sekarang juga tak beritahu alasan untuk tidak beli, dan juga kira-kira siapa yang nggak cocok ataupun nggak butuh barang-barang ini. Pertama, buat orang-orang yang rumahnya udah kebanyakan barang. Jujur, mesin cuci piring ini membutuhkan satu kayak tempat laci, diambil dan dimasukkan. Jadi beda kayak mesin cuci kan bisa taruh di mana aja. Tapi kalau mesin cuci piring ini biasanya diinstal di salah satu tempat laci, sehingga kalau rumahnya udah penuh kemungkinan agak susah. Orang-orang yang jarang makan di rumah ataupun orang yang waktu makan di rumah pun jumlah piringnya tidak banyak, piring atau gelasnya tidak banyak. Kalau nggak banyak, kayaknya lebih efektif dan lebih murah dan lebih cepat cuci sendiri. Ketiga, masih sedikit kurang duitnya untuk beli. Benar, ini harganya memang agak mahal ya, karena mungkin selama ini kita cuci piring paling ya bondo beli spons sama sabun doang. Sekarang harus beli mesin sehingga terasa kayak agak mahal. Tapi kayak mesin cuci kan juga kita kayak harus punya gitu tuh. Jadi mungkin kalau udah punya pemikirannya bakal berbeda. Tapi kalau misalnya sebagai seorang suami belikan ini buat istri, kayaknya istri bakal seneng. Mungkin waktu dibelikan pertama kayak ngapain beli kayak gini, tapi kalau udah mulai pakai sungguh nyaman banget. Kayak semua piring yang ada di rumahku ini dikeluarkan semuanya dari rak misalnya, terus tak gunakan pun aku nggak takut karena mesin cuci piring siap untuk membersihkan dan hasilnya bersih banget. Oke polo-polo, di video minggu depan juga bakal tak tunjukkan betapa nyamannya menggunakan dryer, dan juga di video berikutnya tak tunjukkan betapa enaknya kalau ada robot pembersih lantai di rumah. Oke, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.